الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الجماعة. Masjid Rahmat Asyaduni Rasulullah. Tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lanjut thalibul ilmi yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala rahmatnya malaikat berada di atas kita menaungi kita. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta siapapun yang terus mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ketiga kalinya kami di sini tidak lupa untuk mengingatkan diri kami pribadi secara khusus dan jamaah secara umum untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kita. Mengapa? Karena sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah tetap ketakwaan. Dalam hal ini kami ingin menyampaikan surat At-Taubah ayat 111 yang tadi telah kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli, kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah membeli apa? Minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Apa yang dibeli? Anfusahum, jiwanya. Wa amwalahum, dan harta bendanya. Dibeli dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dibeli dengan surga. Insyaallah. Sesungguhnya hidup ini adalah perniagaan dengan Allah, maka beruntunglah orang-orang yang berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membelinya dengan surga. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan alaihi haqqan fit Taurat. Sejak zaman Nabi Musa, ini merupakan janjinya Allah di dalam kitab Taurat. Wal Injil, zamannya Nabi Isa. Wal Quran, terakhir Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah, barang siapa yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru, maka berbahagia. Berbahagia. Dahulu kala terdapat seorang nabi dan rasul, Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang menjadi raja alam raya. Mohon maaf,
raja di bumi ini, yang mana kerajaannya terhampar seluruh dunia. Bala tentaranya dari manusia ada, dari jin ada, hewan pun ada. Bahkan ketika Nabi Sulaiman lewat, ada rombongan semut. Semut pun bergetar berhenti memberikan komando kepada anggotanya berhenti. Raja Sulaiman akan lewat. Kemudian Nabi Sulaiman mendapati kabar dari tentaranya burung hudhud, seorang ratu yang tidak menyembah Allah, seorang ratu kerajaan yang menyembah matahari. Biasanya kita mengenal dengan Ratu Balkis atau Bilqis. Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman berniat mendakwahinya agar satu kerajaan masuk Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan bertanya kepada bala tentara siapa yang mampu membawakan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan jin ifrit. Angkat tangan, saya mampu memindahkannya sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda. Kemudian berkata seorang yang memiliki ilmu, saya mampu memindahkannya sebelum Anda mengedipkan kelopak mata Anda. Dan benar, sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya, singgasana itu sudah ada di hadapan. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berkata, "Falamma ra'ahu mustaqiman indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini merupakan fadli Rabbi, karunia Allah padaku. Liyabluwani, dan ini sebagai ujian kepadaku. Aashkuru am akfur, apakah aku akan bersyukur atau justru aku kufur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia. Jemaah sekalian, orang kafir, orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah berikan rizki, tetap Allah berikan karunia. Ahli maksiat, tetap Allah berikan rizki, tetap Allah berikan karunia. Dan orang yang taat kepada Allah pun Allah berikan rizki dan Allah berikan karunia. Mengapa? Karena Allah adalah Rabb semesta alam. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia. Namun berbeda halnya dengan kita. Kita mau taat, maksiat atau kufur, ini terserah kita. Karena sejatinya taat merupakan ujian bagi kita, apakah kita akan taat dengan syarat-syaratnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja taat ini membutuhkan pengorbanan. Karena bagi taat ini ujian, tetap membutuhkan pengorbanan berat. Juga dikisahkan di dalam Al-Quran tentang pengorbanan dalam taat. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu nabi yang dikaruniai seorang anak ketika umurnya sudah lanjut. Betapa lama pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam menanti kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim rukuk, sujud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakan aku keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah,
kepadaku keturunan yang soleh, seorang nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah kata Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi Ibrahim tercatat? Dikatakan Nabi Ibrahim menunggu hingga 80 tahun lamanya baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, kata Allah Subhanahu wa taala. Di usianya 80 tahun yang ketika istrinya protes, "Qalat inni ajuzun akim, saya ini sudah mandul, sudah menopos." Tapi apa tidak, kata Allah, "Fabasyarnahu bi ghulamin halim, saya mengaruniai engkau seorang anak yang soleh, Ismail alaihissalam." 80 tahun lamanya tetap rukuk, tetap sujud kepada Allah dan tetap berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Pasti bahagia sekali mendapatkan kabar itu. Kira-kira kita ketika baru saja menikah, biasanya di kalangan masyarakat kita nih, baru saja menikah 6 bulan belum dapat ngomongan saja sudah jadi omong. Dia ngomong enggak? Sama isi nama dia. Apalagi kalau setahun, 2 tahun, 10 tahun ketemu kawan lama yang dipegang. Mohon maaf, ketika istri kita bertemu dengan kawan lama yang dipegang perutnya, kok enggak isi mbak? Dia ngomong, Nabi Ibrahim 80 tahun ketika mendapatkan kabar, kira-kira terbayang tidak bahagianya Nabi Ibrahim? Terbayang ya? Bahagia sekali. Kemudian ketika di puncak-puncak kebahagiaannya, lagi-lagi Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah apa? Membawa istri dan anaknya ke tanah haram, Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu posisinya Mekah Al-Mukarramah, letak geografisnya masih dalam keadaan padang pasir, belum ada pemukiman. Sumur Zam-Zam belum ada di sana. Di puncak-puncaknya kebahagiaan mendapatkan perintah baru dari Allah, kamu ke tanah, tinggalkan istri dan anak di sana. Perasaannya bagaimana? Berat kamu bagaimana? Kira-kira kalau kita meninggalkan anak kita di tanah yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tega kamu bagaimana? Tidak akan tega ya Pak. Wah, anak kita dibuat nangis sama orang lain aja nggak terima ya. Terkadang anak kita nangis karena orang lain, bapaknya ikut berantem sama bapaknya yang membuat nangis itu ya. Mungkin kan diperintah Allah tinggalkan di negeri tandus. Hingga istrinya memanggil-manggil, wahai suamiku, ya berarti wahai ayahku, mengapa kau meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak menoleh sedikit pun, Pak. Antara taat kepada Allah dan berat meninggalkan keluarga. Kemudian istrinya bertanya, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim baru berhenti. Kemudian menoleh, menjawab satu kata, iya. Sudah. Istrinya setelah tahu ini perintah Allah, oh, ya sudah, Allah tidak akan melarang. Berat sekali. Kemudian ketika Mekah sudah menjadi tanah yang berpenghuni, sudah banyak orang yang tinggal di sana. Ismail alaihissalam sudah beranjak dewasa. Diajaknya Ibrahim mengajak Ismail alaihissalam membangun kembali Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Adam, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibangun berdua. Kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim menemukan perintah baru, puncak pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya serta keluarganya. Apa Nabi Ibrahim mengajak diskusi anaknya, ya bunayya inni ra'a fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan perintah
ketika bermimpi itu wahyu. Aku mendapatkan perintah dari Allah lewat mimpi bahwasanya aku menyembelih engkau wahai anakku. Kira-kira pendapatmu bagaimana? Anak sekarang tidak diberikan motor saja emosi. Sempat viral video ketika ada anak sekolah SMP membawa HP disita oleh gurunya, dia kabur pulang ke rumah ngambil celurit pengen bacok gurunya. Nabi Ibrahim bertanya kepadanya, "Panggil aja tahu bagaimana pendapatmu ya?" Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Ya abadi alma tukmar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Wahai ayahku, jika itu perintah Allah Subhanahu wa taala, if'al, lakukan. Dahsyat. Menyembelih anaknya sendiri dan anak disembelih oleh bapaknya sendiri lantaran menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. If'al, lakukan. Kemudian sejarahnya posisi Nabi Ismail digantikan dengan beliau dari surga, yang sampai saat ini kita masih terus menjadi hari raya umat Islam berupa Idul Adha, yang insya Allah sepekan ke depan lagi kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Sejarahnya dahsyat, pengorbanan dalam ketaatan, pengorbanan Nabi Ibrahim, pengorbanan istri dari Nabi Ibrahim, pengorbanan dari anak-anaknya Ibrahim alaihissalam, berkorban dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ujian. Jiwa kita, istri kita, harta kita, keluarga kita, sanak saudara, tetangga, teman-teman karib kita, semuanya terserah kepada kita. Terserah mau kita apakan, terserah. Akankah kita menjadikan itu semua sebagai ladang kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terserah. Atau justru kita menjadikan itu semua ladang korban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sering kita taat. Kami sendiri pun mengalami ketika hendak bangun subuh, beratnya luar biasa. Apalagi sehari sebelumnya kita bekerja seharian full dari pagi hingga malam minggu. Subuh terdengar kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah subuh itu. Kesel lah. Males. Masjidnya lumayan jauh. Ngeluarin motor dulu. Terus nanti aja ini tak tidur lagi. Ketika kita bangun melihat istri kita masih terlelap, wah kasihan istriku, seharian ngurus rumah kesel. Wah anakku sakit, kecil. Sejatinya dada istriku, dada anakku, aku tak ke surga dewi. Ketika seorang wanita, seorang istri semakin kesini hawanya semakin panas. Aku mau masuk jilbab panas, sumuk. Katakan kepada anak kita, katakan kepada istri kita, kulit naro asyadu haro, bahwasanya neraka lebih panas daripada itu. Ketika rumah kita atau kita kedatangan tamu berkunjung ke rumah kita bersamaan dengan waktu sholat, kemudian kenapa kok nggak sholat, kok kewo? Korbankan sedikit waktu diajak ayo ke masjid sholat di sebentar. Ketika
Ketika kita memiliki kelebihan harta, ada panggilan surga berupa donasi renovasi masjid. Paling dibuat memperkaya takmir. Ketika ada panggilan kemanusiaan bencana alam, sensor bakal wis akeh. Sudah terlalu banyak mesti mubazir. Ketika panggilan kemanusiaan berdonasi kepada negeri-negeri yang tertindas, Rohingya, Kashmir, Suriah, Palestina, Somalia, dan negeri-negeri lainnya, dan ladang basah di atas penderitaan orang. Sering terkadang ada pikiran-pikiran seperti itu, kalau bilang tidak. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, orang kafir itu bersedekah untuk melaksanakan dakwah kafirnya mereka, dan orang mukmin juga bersedekah. Fa'inahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang kafir itu lelah, capek. Kama ta'lamun, sebagaimana kamu lelah, capek berkorban dalam ketaatan. Tapi ada satu yang membedakan, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu mengharapkan ridhonya Allah, mereka tidak ada harapan pada Allah. Terlebih seminggu lagi kita menghadapi Idul Kurban. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah min iraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa dhabiha wa ashariha." Ma amila ibnu Adam yawman nahri, tidak ada amalan di hari raya Idul Adha ahabba ila Allah, yang paling Allah cintai, min iraqid dam, daripada mengalirkan darah sembelihan hewan kurban. Amalan yang paling utama dilakukan ketika hari raya Idul Kurban adalah berkurban sendiri. Mengapa demikian? Innaha la ta'ti yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat apa yang kita kurbankan akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi. Bikuruniha wa adzabiha wa ashariha, tulang belulangnya, tanduk hewannya, rambut-rambut hewan kurban kita. Bisakah kita menghitung berapa helai rambut hewan yang kita kurbankan? Semua yang datang menghadap Allah ini merupakan kurban dari situan. Apalagi kita yang memiliki kelebihan harta. Menurut Imam Abu Hanifah, yang memiliki kelebihan harta hukumnya wajib berkurban. Dengan landasan surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, tegakkan sholat, berkurban. Allah menyandingkan kurban dengan tegakkan sholat. Sebagaimana aqimus sholat, atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, wajib. Atau setidaknya jika kita tidak memiliki kelebihan harta, menurut jumhur ulama, hukum kurban sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, iya sunnah. Akan tetapi dalam pelajaran usul fikih, dalam ilmu usul fikih, sunnah dibagi menjadi 3. Ada sunnah muakkadah, ada mustahab, ada sunnah zaidah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang hampir mendekati wajib. Jika ini dicontohkan oleh Nabi, amalan sunnah ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya qiyamul lail, sholat witir, sholat rawatib, sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita bisa beranggapan, oh iya,
sunnah, tidak melakukan tidak berdosa. Tapi derajat ini hampir mendekati wajib. Landasannya apa? Landasannya hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah fa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sa'riha wa adfarha." Jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, sudah memasuki bulan Dzulhijjah, dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, maka janganlah kalian memotong, mencukur rambut kalian dan memotong kuku kalian. Ini bagi orang yang hendak berkurban. Di sini Nabi Muhammad menggunakan kata fa'aroda ahadukum, merupakan isyarat bahwasanya kurban itu sunnah, dan Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi kalau kurban dikisahkan dalam sebuah hadis, Nabi jika kurban itu 2 ekor kambing. Kambing dibas, bulunya berwarna putih, ada bintik-bintik hitam. Disembelih sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW kurban 100 ekor unta, 63 unta disembelih sendiri oleh Nabi, sisanya diserahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi kurbannya Nabi nggak cuma setahun, nggak cuma sekali dalam seumur hidupnya. Kurban terus hingga terakhir tercatat Nabi kurban 100 ekor unta. Sekarang unta kira-kira harganya lebih dari 30 juta. 30 kali 100 berapa? 1 miliar dia bekerja. Kemudian jika kita masih berada di bawah itu lagi, setidaknya kita mendapati, mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya kurban itu sunnah kifayah dalam satu keluarga. Apa itu sunnah kifayah? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu sunnah yang cukup dilakukan oleh beberapa orang saja. Tapi di sini Imam Syafi'i menjelaskan sunnah kifayah berlaku untuk satu keluarga. Jika satu keluarga sudah ada yang kurban cukup. Landasannya apa? Hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi sedang wukuf di Arafah bersama para sahabat, Nabi memberi wasiat kepada sahabat-sahabatnya, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia yang berada di sini, wukuf bersama Nabi Muhammad SAW, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap kepala keluarga, di setiap keluarga, setiap tahunnya cukup kurban 1 hewan kurban. Tapi tetap semua ini kita membutuhkan pengorbanan dan usaha. Taat adalah ujian. Semua yang Allah berikan kepada kita karunia. Semua membutuhkan pengorbanan. Sejauh apa pengorbanan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh nyata, saya sebagai saksi hidup terhadap seseorang yang sangat saya kagumi. Tidak lain beliau adalah ayah saya sendiri. Alhamdulillah beliau hadir di sini. Saya sangat kagum dengan beliau. Beliau orang yang teguh kepada Islam, semangat berjuang dan rela berkorban. Ketika itu dalam hal kurban ini saya masih ingat, ketika itu saya masih SD, Pak. Di desa kami, di dusun kami, Pak, ketika itu. Di dusun kami, untuk orang yang sadar akan kurban itu dia sangat sedikit. Setahun 1 kambing saja satu dusun. Dusun sebelah tidak ada kurban. Ketika itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kepada ayah kami 2 ekor kambing. Dan ayah saya berkata,
jika kambing ini mohon maaf mana dan jantan anaknya tak kurbankan sok bodoh sok. Insyaallah. Ternyata lahir kambing jantan dan sudah diniatkan sejak awal untuk kurban. Masya Allah, perkembangan kambing itu tumbuh sangat luar biasa, gemuk, nyenengke. Orang-orang sampai datang berkali-kali, ini merupakan ujian dari Allah. Pak, kudusnya tak tahu bahasa baik, tak buat apa namanya jenis apa Pak, keturunan itu buat peternakan kambing, dibuat peranakan, ujian. Dan tidak, ketika itu mungkin harganya tidak sedikit, tapi tetap untuk kurban. Dan alhamdulillah sekarang sudah orang turunan kurban sapi, berapa sapi, alhamdulillah. Saksi. Begitu pula tadi Pak, kisahnya Nabi Ibrahim, betapa berkorban untuk menunggu diberikan seorang anak, berkorban meninggalkan anak istrinya di padang tandus, berkorban untuk semuanya tidak lain taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat, luar biasa. Mengapa demikian? Karena tidak lain dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal kita setelah Innahu ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita sebagai seorang mukmin, kita sudah saatnya sadar bahwa kita sedang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dengan berbagai macam karunia-karunia Allah. Dan kita yang memiliki harta banyak, apakah kita gunakan harta kita fisabilillah? Kita yang memiliki akal sehat, apakah sudah kita gunakan untuk ngaji, thalibul ilmi, memperdalam ilmu agama sebagai bekal kita di akhirat? Penting. Kita semangat sholat, tapi tidak kita imbangi dengan ngaji bagaimana fikih sholat, bagaimana fikih wudu. Wailul lil aqwabi minan nar, kata Nabi Muhammad SAW, celakalah orang yang wudunya tidak sempurna, minan nar, akan terkena api neraka. Wudu kita itu sudah sempurna dulu, padahal kita sudah ada kesadaran untuk hijrah, bahasa kita sekarang. Kita yang mendapatkan karunia anak-anak yang menyenangkan, apakah anak kita sudah menjadi qurrata a'yun? Apakah kita sudah memberikan hak kepada anak kita berupa pendidikan yang benar? Ismail alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa ketika mendapatkan berita ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung iya. Kenapa seperti itu? Tidak lain karena peran seorang suami, peran seorang ayah menanamkan pendidikan tauhid yang kuat kepada istrinya. Ketika kita memiliki tetangga, teman, saudara karib, apakah nanti mereka menjadi teman kita di surga dengan menjadi masyarakat takwa, dengan menjadi teman takwa, sama-sama saling mengingatkan ayo kita ke masjid? Atau justru termasuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu, orang sahabat karib, teman dekat, yauma idzin, di hari, suatu hari nanti. Yauma idzin maksudnya ketika nanti di akhirat, satu sama lain saling bermusuhan, jegal menjegal, tarik menarik, dorong mendorong kepada neraka. Ya Allah, dulu orang itu yang mengajakku berjudi,
Ya Allah, karena orang itu aku terjerumus kepada perzinahan dan lain-lain. Atau justru kita termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, mengorbankan jiwa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang janjinya Allah la azidannakum, Allah akan menambah. Maksudnya memberikan ketenangan di dunia, memberikan hidup yang berkah dan surga di akhir. Monggo Pak. Sama-sama kita di sini merenung. Mungkin sedikit ini yang dapat kami sampaikan, tidak sampai bisa, tidak masalah. Kita cukupkan sekian. Jika ada salah katanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada baiknya, mari kita sama-sama kita amalkan bersama-sama di Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah.